penuh liku-liku. Ya jelas prosesnya poliklinik menangani sifatnya sementara. Pala peningnya. Ini adalah ibu-ibu dari dapur. Tekanan darah sistolik adalah 135 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 85 mmHg. Detak jantung adalah 77 beat per menit. Tekanan darah Anda normal. Kebetulan ada petugas. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Abah yang ganteng sedunia. Ini dia datang. Apa kabar Abah? Kabar. Ini obat semua Abah. Kalau Abah memang membutuhkan, boleh nih suplemen atau ini Bah. Ini bagus Bah untuk toilet. Ini SMA Titian Teras Haji Abdul Rahman Sayuti. Semakin lebih Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar Bu. Iya Bah. Kan pasiennya juga sedang istirahat nampaknya di dalam ya. Iya. Menanyakan tentang liku-liku kerja di poliklinik Liku-liku sekolah berasrama adalah di Jambi. hidup penuh liku-liku. Ya jelas prosesnya poliklinik menangani sifatnya sementara, tindakan yang bisa ditangani di sini ibaratnya tuh tindakan-tindakan yang tidak beresiko tinggi. Jadi kalau seandainya memang pasien itu perlu rujukan, tindakan lebih lanjut akan dirujuk, terutama dikonsultasikan dulu dengan dokter yang ada di poliklinik saat ini yang bertanggung jawab, Dr. Eva Elvita Sopian. Oh, ada dokternya. Alhamdulillah iya, dokter senior dari mulai angkatan 7 sampai sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan untuk Titian Teras menjadi ibadah untuk beliau sendiri. Oke? Jadi jalur pengobatan di sini, Mbak, misal anak ada yang melapor sakit. Ya, anak datang melaporkan keluhannya, nanti diterapi dengan diagnosa yang diterima, diberikan obat. Apabila tiga kali minum obat dengan terapi yang diberikan ternyata masih belum ada perubahan, akan ditelepon oleh pihak poliklinik ke orang tuanya masing-masing untuk dilanjutkan pengobatan selanjutnya. Jadi apabila tidak bisa diselesaikan di sini, memang harus dipanggil orang tuanya ya. Iya. Untuk tindakan selanjutnya. Oke. Rata-rata umumnya sakit apa sih anak-anak, Mbak? Rata-rata yang jelas itu prioritas utama itu ISPA, gastritis, obat emah gitu. Kalau seandainya ISPA itu kan batu pilek, itu rantingnya tertinggi. Batu pilek karena mereka di asrama ya kan, mungkin tingkat penularannya bisa lebih cepat, imun tubuhnya kurang baik. Nah, makanya kalau ISPA sampai saat ini masih tetap menjadi ranting 1 untuk kunjungan.
Jadi kalau memang tidak bisa masuk kelas ada tempat istirahat ya? Ada Di kamarnya apa di sini? di poliklinik. Di poliklinik. Iya, tidak boleh di asrama karena takutnya nanti kalau terjadi apa-apa agak repot Iya. kalau di asrama. Jadi kalau di poliklinik ada petugasnya yang standby. Alhamdulillah ada 1 dokter dan 4 perawat. 4 perawatnya. Siap. Jadi 5 tim medis Oke. di sini. Ini ada batas waktunya istirahat di sini Sampai mereka sembuh. sampai mereka sembuh. Iya. Karena sakitnya kayaknya cepat sembuh. Cepat sembuh ya. Barangkali ada yang iseng-iseng anak-anak ini karena kejenuhan belajar, barangkali Ya, mau itu istirahat di sini akhirnya. jelas, Pak. Macam mana nangannya, Bu? Iya. Jadi pada saat anak datang, kan kita bisa mendiagnosa nih anak-anak ini nih kadang bohong atau tidak. Nah, iya. Dari mana taunya? Pada saat kunjungannya yang berulang-ulang, kan gitu. Nah, waalaikumsalam. Masuk, Bu. Nah, pada saat kunjungannya berulang-ulang, setelah itu apa yang dia sampaikan tuh tidak sesuai kayak gitu dengan fakta di lapangan. Itu Abah. Jadi kita pun kadang kan nggak bisa langsung nih mengejas kalau anak-anak itu berbohong. Iya. Ternyata pada saat ditelusuri ada masalah lain yang memicu. Nah, kemana larinya? Ke poliklinik. Karena poliklinik kalau misalnya pasien datang kan nggak mungkin mau dimarahi. Iya. Ya kan, harus dilayani, ya kan? Seperti itu. Pasti ada, Bah. Itu istilahnya nyakit, Bah. Nyakit. Iya. Iya. Karena anak-anak ini kan tidak selamanya fit kondisinya untuk Yes. begitu pelajaran yang begitu padat. Betul. Istirahat di kamar tidak memungkinkan, di asrama. Iya. Jadi cari pelampiasan sudah lah istirahat di poliklinik. Iya. Tapi kan tidak semudah itu ya. Ya, jelas, Abah. Jadi kalau yang seperti malas-malas gitu, Mbak, boleh deh istirahat di sini. Kalau yang malas-malas, kan nanti kita kasih obat dulu nih. Awalnya kita maklumi lah kondisi mereka gitu Iya, kan. Kita maklumi dulu. Nanti kita kasih jam seperti tadi, jam 10 sudah istirahat. Mulailah mereka istirahat sekitar 2 jam. Iya. Sudah dikasih obat, sudah fit, silakan kembali belajar. Paling itu yang bisa dimaklumi oleh pihak poliklinik. Iya. Gitu. Maaf Pak, sambil aja. Mas, panggil Mas aja ya. Boleh. Ya. Ini apa obat baru datang ya? Ini obat baru datang yang tadi order tadi pagi, Pak. Pagi tadi. Ini banyak juga obat nih. Tentu pelayanan yang gratis ya, Pasti. terutama untuk siswa-siswi. Ya. Kita bagian apa di sini? Mas? Perawat. Perawat. Oke, dicek. Alhamdulillah, obatnya udah datang Pak Exos. Silakan Ya, dicek. pendistribusian obat, Mbak. dari salah satu apotek terbaik di Muara Bulian. Coba bayangin, dari Muara Bulian. Obat ini. Iya, dari Bulian. Ada baru tadi pagi lah diantar kan. Luar biasa. Iya, karena sistemnya mereka supply lebih dulu. Setelah supply nanti dananya cair baru dibayarkan. Oh, begitu. Begitu. Semua obat dari Bulian. Iya. Semuanya. Bulian itu ibu kota Kabupaten Batanghari. Iya. Bukan dari kota ngambilnya ya. Bukan. Dari dulu memang ya. Dari Oh, dulu. itu ibu tadi baru ngantar tuh. Iya, baru ngantar kebutuhan obat. Terkadang obat juga bisa diberikan oleh sponsor, misalnya ada kegiatan apa seperti kemarin baru-baru ini ada kunjungan kerjasama sosialisasi dari Rumah Sakit DKT. Iya. Nah, DKT. dari Gapu, alhamdulillah mereka menyumbangkan ada beberapa jenis obat, ibaratnya kebutuhan untuk anak-anak di sekolah. Lumayan juga kebutuhan obatnya, karena memang untuk kebutuhan obat secara maksimal itu sepertinya kita belum bisa melakukan yang terbaik, kan gitu. Iya, iya. Karena memang keterbatasan yang mungkin sama-sama kita mengerti, sama-sama kita maklumi gitu. Jadi kenapa kalau seandainya butuh rujukan obat yang agak anak mengalami penyakitnya yang ibaratnya 2-3 hari tidak bisa sembuh di sini harus bawa ke dokter karena keterbatasan dari kualitas obat kita juga kan gitu. Ini kan bukan hanya siswa, keluarga guru Pamong. Seluruh Ya. keluarga besar SMA Negeri Titian Teras dari mulai pos penjagaan depan
Wah. Dari mulai pos penjagaan depan security, Dapur, tenaga dapur, CS. cleaning service dan keluarga pamong. Itu keluarga pamong itu tuh inti seluruh tuh. Dari anak, ya kan, istri, semua pokoknya yang jelas keluarga besar SMA Negeri Titian Teras ditambah kurang lebih 600 siswa. 600 siswa. Jika seandainya warga sekitar di luar kampus bisa, Kalau Mbak? warga di sekitar itu tidak dilayani, Ya. terkecuali kita punya momen tertentu. Misalnya kita acara nih ulang tahun TT, Iya, TT gitu Expo. kan, TT Expo atau apalah bentuknya Mm-mm. yang bersifat kegiatan sosial gitu kan. Nah, itu kita akan melibatkan lingkungan yang ada di sekitar SMA Titian Teras, bahwa kita ingin membuktikan bahwa SMA Titian Teras itu adalah keluarga besarnya di Pijuan. Mantap. Sedikit lagi, Mbak. Iya boleh Mbak. Penasaran Nah, apa? barangkali pernah kejadian yang haru di sini. Darurat mungkin yang pernah dialami. Oh, Covid kemarin loh. Ah, ya, coba. Iya. Ingin tahu juga nih pemirsa kita nih. Alhamdulillah. Akhirnya Poliklinik SMA Titian Teras itu Kedatangan virus. kedatangan tamu yang luar biasa. Iya. Dan diberikan amanah, karena pada saat kita mendapatkan amanah itu kan kita mendapatkan ilmu yang baru. Iya. Kalau bagi saya ya kan, suatu ilmu yang baru didapat dari pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Betul Pada sekali. saat itu kita mendapatkan musibah COVID-19 hadir di tengah-tengah lingkungan SMA Titian Teras, yang dengan keterbatasan kami tenaga kesehatan 4 orang Iya. menghadapi pasien ibaratnya yang harus ditangani kurang lebih dari 700 lah warga kan gitu, dari siswa kayak gitu. Nah, pasien yang datang ini belum selesai ditangani, mengurus makan, mengurus kebutuhan mereka. Akhirnya kami pun dikarantina berempat itu. Kami isolasi mandiri dan tidak ketemu dengan keluarga kurang lebih dua minggu. Lebih 2 minggu, 14 hari Bunda isolasi, lanjut lagi 2 kali mengalami isolasi. Setelah menghadapi pasien kan nggak boleh ketemu keluarga tuh. Nah, jadi Karena harus dicek PCR semua iya, kemarin ya, harus dicek. antigen. Akhirnya kami tidak pulang. Bayangin coba yang Iya. haru itu. Iya. Keluarga itu di rumah. Iya. Nah, rumah itu kan di dalam lingkungan SMA Titian Teras. Iya. Tapi kami hanya Satu bisa komplek. melihatnya dari poliklinik. Karena kami isolasinya di poliklinik. Jadi cuma iya. melihat Cuman apa- berapa meter ya? Iya, Nah, itu di aktivitas luar. anak-anak di rumah segala macam itu cuma kami lihat, luar biasa perjuangannya. Gitu. Seolah. Itu Ya, mudah-mudahan luar biasa. berkah dan pengalaman yang Amin. sangat indah. Mm-mm. Dan saya dengar juga vaksinasi juga di sini ya dilaksanakannya. Alhamdulillah, Udah semua. Vaksin 1, 2 sudah semua ya. Udah, insya Allah. Oke, Mbak. Pekerjaan yang sangat mulia. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang dilakukan senantiasa mendapat ridho rahmat dari Allah Amin Subhanahu ya wa Rabbal taala. Alamin. Doa yang sama Sukses. untuk Abah. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Amin. Makasih, Mas. Kasih, Pak.